Proyek kebanggaan era Presiden Joko Widodo, kereta cepat Jakarta-Bandung Wush, kini menghadapi polemik karena beban utang proyeknya tengah membebani neraca keuangan PT Kereta Api Persero. Bahkan Direktur Utama PT KAI Bobi Rasidin saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR pada Agustus silam, sempat mengakui mega proyek itu memang menjadi bom waktu bagi perseroan. Kami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan, pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk menanggung utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Dirinya menegaskan tidak akan ada uang APBN yang digunakan untuk melunasi utang kereta cepat. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi. Purbaya menjelaskan pihaknya telah memastikan posisi pemerintah tetap jelas dan tegas terkait pembiayaan proyek strategis tersebut. Menurutnya, selama struktur pembayarannya tertata dengan baik dan transparan, pihak pemberi jaminan seperti China Development Bank atau CDB tidak akan mempersoalkan. Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan Roslani masih mengevaluasi secara menyeluruh penyelesaian utang proyek WUSH. Setelah menentukan sejumlah opsi, kemudian opsi tersebut akan dirapatkan bersama lintas kementerian untuk pengambilan keputusan. Sebelumnya, opsi yang mencuat dari COO Danantara Doni Oskaria adalah menyuntikkan dana ke PT Kereta Api atau mengambil alih infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung. Sedangkan opsi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa adalah menggunakan dividen BUMN yang ada, sekitar 90 triliun rupiah per tahun. Kalau masalah WUSH, ya, saya juga sudah sampaikan ke ke semua menteri, kemarin juga ke Pak Purbaya bahwa kita kan sedang mengevaluasi. Kita sedang evaluasi penyelesaian WUSH ini secara keseluruhan, secara komprehensif. Ya tentunya kita dalam mengevaluasi ini kita memberikan ada opsi 1, 2, 3. Nah, begitu nanti evaluasi ini sudah selesai secara baik dan matang, baru nanti kita akan membawa opsi-opsi ini kepada kementerian terkait. Terbaru, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan turun tangan membereskan polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUSH. Luhut menegaskan, penyelesaian polemik utang proyek WUSH memang tidak bisa dilakukan melalui keterlibatan APBN, sebagaimana yang sudah ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia mengatakan dari DEN juga sudah menilai opsi restrukturisasi utang menjadi yang paling tepat. Ya itu dengan restrukturisasinya sekarang sedang dikerjakan dari kantor saya Seto yang paham betul mengenai itu, dan tadi pagi saya tanya, kita tinggal nunggu kepres saja, ada kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Dipakai dividen, Om. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Untuk kembali melanjutkan proses perundingan restrukturisasi utang proyek WUSH, Luhut mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga berencana membentuk tim khusus untuk mengurus penyelesaian polemik penanganan utang kereta cepat Jakarta-Bandung itu. Nantinya tim akan dibentuk melalui penerbitan keputusan Presiden atau Kepres. Di sisi lain, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut disorot terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Jokowi disorot karena dirinya lah yang menghendaki proyek tersebut direalisasikan, yang kini menimbulkan masalah, yakni potensi utang 116 triliun rupiah.
Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan menyebut bahwa istilah dipaksakan tidak tepat untuk menggambarkan pembangunan proyek WUS yang digagas Jokowi. Menurutnya, proyek kereta cepat tersebut sudah menjadi kesepakatan Jokowi selaku Presiden RI saat itu dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Andi Azwan juga berdalih bahwa proyek WUS bukanlah proyek yang menguntungkan dalam waktu dekat. Namun ia menegaskan bahwa proyek KCJB ini dibangun demi kemaslahatan masyarakat. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejatinya dirancang dengan biaya awal sekitar 6 miliar US dollar. Hanya saja seiring perjalanan waktu, berbagai faktor mulai dari pembebasan lahan, perubahan desain, hingga kenaikan harga bahan konstruksi yang mendorong cost overrun, hingga mencapai sekitar 7,2 miliar US dollar atau setara 116 triliun rupiah. Lantas apa yang bisa dilakukan agar warisan utang WUS yang menggunung bisa terbayar? Head to Head with Elvira akan membahasnya malam hari ini.